Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Produksi dan Manajemen Ternak Unggas Pembibit kelas B yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Fadila Suci Ramadhani, Yuda Permana Dunya, Muhammad Syahril Mauludan, Aulia Adistiani, Muhammad Ikram Dani, dan Sela Audia. Kami akan memaparkan video yang membahas tentang manajemen ayam pebibit yang bertujuan untuk mengetahui manajemen ayam pebibit purline penghasil parent stock petelur yaitu Rhode Island Red dan Isa Brown. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya yuk. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Ayam pembibit merupakan jenis ayam yang dipelihara khusus untuk tujuan produksi daging dan telur yang optimal. Untuk ayam pedaging, ayam tersebut telah diatur dan diseleksi untuk pertumbuhan cepat, konversi pakan yang efisien, dan berat badan yang tinggi. Sedangkan ayam jenis petelur dipilih dan diternakan untuk menghasilkan jumlah telur yang banyak dan berkualitas tinggi. Apa itu ayam pureline? Ayam pureline merujuk kepada ayam yang berasal dari garis keturunan murni atau galur murni. Mereka adalah ayam yang telah dipelihara secara selektif selama beberapa generasi untuk mempertahankan karakteristik genetik tertentu yang khas untuk ras dan strain tertentu, seperti Rhode Island Red yang merupakan pureline dari strain Isa Brown. Ayam Rhode Island Red adalah salah satu ras ayam yang populer di seluruh dunia. Mereka dikenal karena produksi telur yang tinggi dan daging yang berkualitas. Ayam ini memiliki ciri-ciri berbulu merah coklat yang khas serta tebal dan berkilau. Ayam ini juga memiliki tubuh yang cukup besar dengan badan yang kuat. Ayam jantan atau rooster biasanya memiliki badan yang lebih besar daripada ayam betina atau hen. Salah satu keunggulan utama dari Rhode Island Red adalah produksi telur yang tinggi. Ayam betina ini dapat menghasilkan sekitar 200-300 telur per tahunnya. Nah, selain telur, ras ini juga memiliki daging dengan kualitas baik. Ayam jantan Rhode Island Red biasanya digunakan untuk produksi daging. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu persiapan kandang dan peralatan. Pemeliharaan ayam dalam kandang bertujuan agar ayam terlindung dari pengaruh luar sebagai tempat produksi dan dapat memberikan kemudahan dalam pemeliharaan. Kandang yang baik adalah kandang yang dapat menjamin kenyamanan ayam sehingga produksinya dapat optimal. Kandang juga harus dapat menciptakan iklim mikro yang cocok dinikmati ternak sehingga memungkinkan produktivitasnya tinggi. Nah, untuk jenis kandang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu open house dan closed house. Keduanya memiliki perbedaan dalam temperatur, kelembaban, dan kecepatan angin. Open house sangat bergantung pada iklim di sekitar kandang, sedangkan closed house dapat diatur. Nah, pemilihan lokasi kandang juga harus dirancang pada wilayah yang cukup strategis, seperti tersedianya air bersih, akses transportasi yang baik, jauh dari jalan raya dan pemukiman warga. Dengan mempertimbangkan lokasi peternakan, hal itu dapat memberikan suasana tenang yang dapat mempengaruhi ayam untuk berproduksi dengan baik. Pada lokasi peternakan yang berbatasan atau berada dalam pemukiman warga, apabila manajemennya kurang baik, akan menimbulkan keresahan warga dampak dari bau yang ditimbulkan. Nah, kandang ayam harus memiliki ventilasi yang baik dan cahaya yang cukup. Alas yang digunakan pada kandang juga harus nyaman untuk ayam, seperti penggunaan sekam dan jerami. Nah, adapun peralatan yang digunakan pada kandang antara lain seperti sarang atau tempat bertelur, tempat pakan dan minum, lampu untuk penerangan, pemanas, dan pendingin seperti kipas. Baik, selanjutnya adalah biosecurity. Dalam usaha peternakan ayam, khususnya ayam pembibit,
Biosecurity merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah serangan penyakit yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Biosecurity adalah penanganan pertama kawasan peternakan dengan mencegah atau memutus alur masuknya agen penyakit dari luar masuk ke dalam peternakan atau dari kandang ke kandang. Biosecurity bertujuan untuk mencegah semua kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit. Biosecurity itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu biosecurity konseptual yang terdiri dari pemilihan lokasi, jarak, transportasi, pengaturan jenis dan umur. Kemudian ada biosecurity struktural yang terdiri dari tata letak peternakan, pemagaran, air, fasilitas gudang, dan peralatan. Serta ada biosecurity operasional yang terdiri dari prosedur rutin, prosedur khusus, dan disinfeksi. Menurut Paine pada tahun 2002, pembagian zona biosecurity dapat menjamin tingkat kontaminasi lingkungan seminimal mungkin. Zona biosecurity terbagi menjadi zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah merupakan zona yang kotor, merupakan batas paling luar dari kandang seperti lokasi penerimaan tamu atau pengunjung seperti peternak lain. Nah, pada area ini kemungkinan cemarannya sangat tinggi. Yang kedua ada zona kuning, yaitu transisi antara zona kotor atau zona merah dengan zona bersih atau zona hijau. Biasanya area ini hanya dibatasi untuk kendaraan penting seperti truk pengangkut ransum, DOC pulet, dan telur. Serta yang ketiga ada zona hijau, yaitu zona bersih yang merupakan wilayah yang harus terlindungi dari kemungkinan kontaminasi cemaran atau penularan penyakit. Area ini merupakan kandang tempat tinggal ternak. Hanya pekerja kandang dengan alas kaki khusus yang dapat masuk ke dalam zona hijau. Selain itu, menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, ada tambahan konsep pendukung biosecurity yang meliputi isolasi, pengaturan lalu lintas, dan sanitasi. Isolasi merupakan tindakan memisahkan atau melindungi ternak dari bibit penyakit yang berasal dari luar peternakan seperti tamu asing, hewan liar, ayam sakit, dan lain-lain. Kemudian ada pengaturan lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk menyeleksi agar segala yang masuk ke dalam kawasan hanya bibit DOC, pulet, ransum, air, vaksin, obat disinfektan, peralatan yang penting, dan bekerja. Kemudian yang terakhir, sanitasi merupakan salah satu biosecurity yang umum dilakukan para peternak, yaitu pembersihan dan disinfektan terhadap peralatan maupun pekerja yang keluar masuk kandang. Persiapan pemeliharaan. Persiapan pemeliharaan dimulai dengan proses persiapan kandang. Nah, 5 hari sebelum kedatangan DOC, pasang semua peralatan meliputi gas, pemanas, tempat pakan, dan tempat minum khusus untuk DOC pada setiap brooder. Brooder dibuat dengan kapasitas DOC 500-600 ekor dengan diameter sepanjang 3 meter. Selanjutnya, 4 hari sebelum kedatangan DOC, tes semua peralatan seperti kipas, alat pemanas, dan tempat minum serta tempat pakan. Selanjutnya, 3 hari sebelum DOC datang, konfirmasikan kepada supplier jumlah DOC yang datang dan waktu kedatangan di lokasi serta pastikan pula kode umur induknya yang harus sesuai. 24 jam sebelum DOC datang, pakan sudah disiapkan dalam kandang. Semua kebutuhan untuk air minum, vitamin, dan antibiotik sudah disiapkan dalam kandang dalam kemasan sesuai dosis dan pemakaiannya. Selanjutnya, 12 jam sebelum DOC datang, waktu kedatangan dan jumlah DOC harus dikonfirmasi ulang kepada supplier.
2 jam sebelum DOC datang, nyalakan alat pemanas dan siapkan pakan serta masukkan di feeder tray sebanyak 100 gram per feeder tray. Setengah jam sebelum DOC datang, air minum bervitamin gula siap dimasukkan dalam brooder sebanyak 8 galon per brooder. Air minum yang digunakan dari umur 1 sampai minimum 5 hari harus menggunakan air yang direbus sampai mendidih dan sudah dalam kondisi dingin dan disimpan dalam kondisi tertutup. Pastikan temperatur di liter sudah mencapai 30 derajat serta siapkan bak celup kaki dan cuci tangan dengan desinfektan baru dan siapkan timbangan untuk DOC. Selanjutnya yaitu pemilihan DOC. DOC yang baik adalah DOC yang memiliki ciri-ciri diantaranya adalah yang pertama dapat berdiri dan lincah, kemudian pusarnya sehat atau tidak omplavitis, anggota badan lengkap dan normal atau tidak cacat, kemudian bulu tumbuh dengan sempurna dan warna bulu sesuai dengan breednya atau bangsanya, warna kaki atau seng tidak pucat, kemudian bobot tetas antara 35 sampai 40 tergantung dari tipenya, kemudian perut tidak kembung serta tidak terdapat luka dan memar. Dan biasanya untuk industri sendiri itu menggunakan metode Pasgar Score untuk menilai dari DOC tersebut. Baik teman-teman semuanya, kita di sini memasuki fase starter. Fase starter merupakan periode awal yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan ternak. Fase ini sangat penting dalam menjamin pertumbuhan seluruh organ vital dalam tubuh ayam. Yang pertama, pada fase ini kita harus memperhatikan ransum dan air minum. Pertumbuhan ternak dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan, salah satunya adalah pemberian pakan. Pada fase starter ini, DOC harus belajar makan dan minum dengan cepat, supaya tidak terjadi dehidrasi. Memberikan pakan dan air minum sesering mungkin pada 3 hari pertama, yaitu untuk mendorong anak ayam makan. Pada fase starter ini, pakan harus kaya akan protein untuk mendukung pertumbuhan awal ayam. Ransum biasanya mengandung sekitar 20-22% protein. Kandungan nutrisi lain seperti energi, vitamin, dan mineral juga harus seimbang. Kemudian tembolok atau crop pada anak ayam ini kita harus memantau selama 48 jam pertama. Kemudian air minum yang bersih dan segar sangat penting dalam fase starter ini. Ayam lemuda lebih rentan terhadap dehidrasi, jadi pastikan sistem penyediaan airnya berfungsi dengan baik. Kemudian, asupan air minum juga cukup bervariasi dengan asupan ransum. Pada suhu 21 derajat Celcius, ayam harus mengonsumsi rasio asupan air dan makan itu minimal 1,6 berbanding 1. Itu juga tergantung jenis tempat minum dan kondisi lingkungannya. Ayam akan minum lebih banyak pada suhu lingkungan yang lebih tinggi. Kemudian pada fase starter ini kita juga harus memperhatikan kesehatan ayam. Di fase starter ini, perhatikan kesehatan ayam dengan cermat. Pastikan lingkungan kandang bersih, suhu kandang optimal, dan hindari stres pada ayam. Vaksinasi juga diperlukan pada fase ini. Pada fase ini, program vaksinasi harus disiapkan untuk penyakit seperti MD, infeksius bronkitis, gumboro, ataupun penyakit lainnya yang dapat menyerang ternak. Oke, selanjutnya kita memasuki fase grower. Fase grower adalah masa pertumbuhan ayam sebelum memproduksi telur. Tujuan dari pemeliharaan fase ini adalah untuk mencapai bobot badan yang sesuai dengan target berdasarkan umur dan tingkat keseragamannya. Pada fase ini juga, kita akan membahas mengenai konsumsi ransum, air minum, dan kesehatan sama seperti fase starter tadi. Tujuan utama pemberian ransum pada ayam petelur yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan. Konsumsi pakan pada ayam petelur fase grower ini yaitu 4,14 atau kurang lebih 0,11 kg per ekornya. Saat ayam